kita mau memulai dengan pembahasan Prapaskah kita. Dan secara khusus hari ini saya mau membahas tentang Yesus yang memulai. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang memulai. Secara khusus pembahasan kita atau tema utama Paskah gereja kita dan HUT gereja yang ke-12, Yesus yang memulai dan dia akan menyelesaikannya sampai akhirnya. Amin. Apapun yang Yesus mulai akan Yesus selesaikan. Yeeha. Amin. Apapun yang Yesus mulai akan apa? Yesus selesaikan. Karena Alkitab berkata Yesus adalah yang Alfa dan apa? Omega. Dia yang memulai, dia awal dari segala sesuatunya. Alkitab bilang dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan dia tetap ada ketika segala sesuatunya sudah tidak ada lagi. Karena itu dia disebut yang Alfa dan yang Omega. Nah hari ini kita mau membahas tentang Yesus yang memulai. Secara khusus khotbah ini menjadi khotbah serial dari hari ini. Lalu hari Kamis waktu hari malam Getsemani. Hari Jumat, Jumat Agung. Dan HUT gereja serta sampai Paskah. Maka ada 5 serial tentang pembahasan Yesus yang memulai akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Saya mulai dengan pembahasan dulu Yesus yang memulai. Sama-sama bilang sama saya Yesus yang memulai. Sama-sama bilang sama saya Yesus yang memulai. Dan mengakui Yesus adalah Alfa dan Omega, maka merupakan deklarasi buat kita dia adalah Tuhan. Ada orang-orang yang suka bilang begini, di Alkitab nggak ada itu tulisan, aku Tuhan sembah aku. Lah, masa tulisan Alkitab lu mau ngajarin apa yang mau ditulis? Waktu Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan yang akhir, itu sudah menjelaskan bahwa dia Tuhan. Amin. Apalagi yang perlu kita sebodoh itukah kita sampai kita harus mendikte Tuhan apa yang harus ada dalam ayat suci, apa yang tidak perlu ada. He's God. Amin. Kalau dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan dia tetap ada setelah segala sesuatu yang tidak ada. Artinya dia apa? Dia Tuhan. Amin. Kalau dia yang memulai, dia mulai sebelum segala sesuatunya ada. Artinya apa? Dia Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan bodoh-bodoh amat. Jelas sampai di sini? Hanya orang bodoh lah yang akan mendikte orang Kristen dan berkata, di Alkitab nggak ada, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. No. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah saya Allah yang jauh lebih tinggi daripada pemikiran bodoh manusia. Amin. Allah kita nggak bodoh-bodoh amat, kayaknya harus nyembah-nyembah gitu ke manusia lalu bilang, aku Tuhan nih, sembah aku dong, kalau nggak aku nggak jadi Tuhan lagi nih. No. Cukup dia bilang sebelum segala sesuatunya ada, aku ada. Dan segala sesuatu yang sudah tidak ada, aku tetap ada. Karena aku adalah aku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Filipi 1 ayat 3-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sama-sama bilang sama saya berdoa dengan sukacita. Jadi ada yang gak beres dalam hidup kita kalau kita udah mulai ngomong gini. Aduh pendeta saya udah doa sampai saya capek berdoa. Lu ngapain sambil berdoa? Sambil squat jam kah? Doa yang betul gak akan membuat kita tambah capek. Doa yang betul membuat kita tambah kuat, tambah semangat, tambah sukacita, tambah menerima kelegaan dan kelepasan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya Paulus bilang apa? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa? Sukacita. Bu, kalau berdoa untuk suami, berdoa dengan apa? Kalau berdoa untuk mertua, berdoa dengan apa? Pak, kalau berdoa untuk istri, berdoa untuk apa? Berdoa dengan sukacita. Pak,
Kalau berdoa untuk anak-anak, berdoa dengan apa? Sukacita. Amin. Bu, kalau berdoa untuk menantu, berdoa dengan apa? Sukacita. Jadi modal orang percaya kita berdoa dengan apa? Sukacita. Coba lihat selanjutnya, klik. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai apa? Sekarang ini, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia. Sama-sama bilang sama saya, Yesus. Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pada hari dia datang kembali. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan apa? Daging. Artinya apa? Waktu kita mulai dengan Yesus, waktu kita mulai dengan kebenaran, waktu kita mulai dengan kekudusan, waktu kita mulai dengan kasih karunia, maka sementara kita menjalaninya ada serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Serangan itu bisa bernama tantangan, serangan itu bisa bernama kekecewaan, serangan itu bisa bernama kepahitan, serangan itu bisa bernama kesedihan. Tetapi dia yang memulai, dia akan menyelesaikannya. Amin. Tugas kita hanya kuat, sama-sama bilang sama saya harus kuat. Tugas kita hanya harus setia, sama-sama bilang setia. Tugas kita hanyalah berserah, sama-sama bilang sama saya berserah. Tugas kita adalah taat, sama-sama bilang sama saya taat. Taat sampai pada akhirnya. Amin. Iblis akan intimidasi kita dan bilang, no, you can't make it. Kamu gak akan kuat. Tetapi ini yang menjadi pegangan kita. Yesus yang memulai adalah Yesus yang setia. Yesus yang memulai tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang memulai akan terus menyelesaikan sampai pada akhirnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari di sini, klik. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku, haleluya, membawa upahku. Sama-sama bilang sama saya ada upah. Sama-sama bilang sama saya ada upah. Sama-sama bilang sama saya ada upah. Amin. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Tuhan kasih upah, ada kemungkinan mengecewakan enggak? Pendeta, tadinya saya pikir kalau saya jadi istri yang baik, saya akan jumpai suami saya. Pasti akan luar biasa. Katanya saya udah berusaha jadi istri yang baik. Suami saya sangat mengecewakan saya. Dalam dunia ini, upah yang datang dari manusia bisa mengecewakan. Betul? Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat setiap saudara sekalian. Upah dari Tuhan bukan hanya tidak mengecewakan. Upah dari Tuhan akan mengagumkan. Astaga. Saya nggak habis pikir, saya cuma amin. Upah dari Tuhan bukan hanya tidak pernah mengecewakan, tapi akan selalu mengagumkan. Saya percaya tidak ada satu orang pun akan bisa masuk surga dengan tersenyum. Waktu kita masuk surga dan kita lihat upah yang menanti kita, kita bukan hanya tersenyum dan bilang Tuhan, terima kasih ya. Setiap kita ketika masuk surga ini yang saya percaya.
kita akan tersungkur dan meneteskan air mata dan berkata, I am not worthy. Sebagian kita bahkan mungkin tidak lagi bisa dapat berkata terima kasih. Kita cuma bilang, Tuhan, aku tidak layak. Karena apa yang Engkau berikan jauh lebih daripada aku pikirkan dan doakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Paulus pakai bahasa begini, penderitaan ringan sekarang ini akan mendatangkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Amin. Saya mau tanya sama saudara, 100 juta besar enggak? 100 juta besar enggak? Tergantung dibanding dengan apa. Betul? 100 juta dibanding 1 triliun menjadi kecil. Betul? Mungkin saudara ketika membaca Alkitab, Paulus bilang, penderitaan ringan sekarang ini tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang kita terima. Mungkin kita berkata, ya Paulus sekali penderitaannya ringan. Tapi penderitaan saya pendeta bukan cuma berat, pendeta berat. Saya cuma mau bilang sama saudara, kita nggak akan kecewa. Seberat apapun penderitaan ini, waktu engkau melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan, kita akan berkata, penderitaan ringan ini tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang saya terima, yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Jumat Agung dan Paskah adalah peristiwa besar. Saya tahu Natal juga luar biasa, Allah menjadi sama dengan manusia. Tapi yang saya bingung kalau mau Natalan, astaga. Dari mulai pertengahan November, rame Natalan. Tapi Jumat Agung dan Paskah sepi, apalagi tahun ini karena dekat dengan pemilu. Semua mulai lebih sibuk sama 1 dan 2 dibanding Via Dolorosa, saudara. Tetapi tahukah saudara, tanpa darah yang tertumpah, sorga hanyalah cerita. Tapi kenapa kita punya kepastian sorga? Karena darah tertumpah, jalan terbuka, kepastian kemenangan tersedia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Untuk membalaskan kepada apa? Sama-sama bilang sama saya, setiap orang. Bukan hanya orang baik, bukan hanya orang benar, bukan hanya orang setia, tapi kepada setiap orang. Menurut perbuatannya. Ayat 13 bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Dalam bagian lain dia katakan, aku ada sebelum segala sesuatunya ada dan aku tetap ada ketika segala sesuatunya sudah tidak ada. Klik. Aha. Saya catat di sini, Paskah. Hari-hari yang sangat penting yang sedang kita persiapkan diri untuk itu. Paskah adalah saat penting untuk menyadari dan merenungkan bahwa segala yang baik, segala yang indah, segala yang dahsyat dimulai dari apa? Ide Allah. Alkitab bahkan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Jadi kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, nggak ada yang kita bisa sombongkan. Semua karena anugerah. Sama-sama bilang sama saya, semua karena anugerah. Apa hal-hal baik yang dimulai dari ide Allah? Klik, saya catat di sini. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau seorang manusia seorang diri saja. Ide pernikahan bukan dari Adam. Adam bukan lagi dulu di sorga, dia lihat kambing ada jantan dan betina. Dia lihat tikus ada jantan dan betina. Dia lihat babi yang buat sebagian orang haram, buat sebagian kita halal.
Bahkan dia lihat capung yang terbang-terbang. Ada jantan dan ada betina. Dia tidak bilang, oh katuk kasiang. Kita kotek sendiri. No. Ide pernikahan bukan datang dari manusia, bukan datang dari Adam. Ide pernikahan datang dari apa? Allah. Kata adik-adik muda jangan bodoh. Jangan pisahkan menentukan pasangan teman hidup dari Tuhan. Engkau harus selalu berdoa minta bimbingan Tuhan. Bukan Tuhan pokoknya saya udah suka Tuhan. Halal haram haram jadah pokoknya gue tabrak saja. No. Mencari pasangan teman hidup tetap berkata Tuhan biar bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kalau ini dari Tuhan dekatkan sedekat-dekatnya. Kalau ini bukan dari Tuhan jauhkan sejauh-jauhnya. Sehingga engkau tidak salah pilih. Dan ketika engkau menginjak pernikahan lalu pernikahanmu ada masalah. Jangan berpikir untuk bercerai. Karena Allah benci perceraian. Tetapi engkau mulai yakini. Ide pernikahan ini berasal dari Tuhan. Berarti kalau ada masalah aku akan datang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang telah mempersatukan pernikahan ini. Tuhan yang sama yang akan memberi jalan keluar dan membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, saya pelajari, klik. Kejadian 12 ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat, ide Allah juga yang memilih Israel dan memberikan tanah perjanjian. Maka Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ide memilih kita, menentukan kita, menyertai kita, memberkati kita, menguatkan kita, menyempurnakan kita. Datang dari Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang. Yang pilih saya adalah Tuhan. Bilang sama sebelah saya, terus urusan lo apa? Ya kan? Saya nggak mau tahu siapa yang ngomongin saudara, saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara, saya nggak mau tahu siapa yang jahatin saudara, saya nggak mau tahu siapa yang curangin saudara. Yang saya tahu yang pilih saudara adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang pilih berarti Tuhan yang kuatkan. Kalau Tuhan yang pilih berarti Tuhan yang tanggung jawab. Kalau Tuhan pilih dia jamin tidak satu tas rambutmu pun akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang yang pilih saya adalah Tuhan. Tuhan yang pilih Abraham, Tuhan juga yang sertai Abraham. Tuhan yang pilih Musa, Tuhan juga yang bela Musa. Tuhan yang pilih Daniel, Tuhan juga yang selamatkan Daniel waktu dia dibuang ke gua singa. Tuhan yang pilih Sadrah, Mesah, Abednego, Tuhan juga yang sama dengan mereka waktu mereka dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu kau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah apa? Musa tidak bilang sama bangsa Israel, terus kapan kami bisa berjumpa engkau? Kapan kami bisa berdialog? Lalu Tuhan menatap Musa dan berkata, tunggu kalau aku gak sibuk. Tuhan sendiri yang punya ide, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian, mercy seat itu. Di antara kedua kerub yang ada di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan pada orang Israel. Berarti yang ketiga, ide untuk berkomunikasi tentang segala sesuatu demi kebaikan kita, Tuhan sendiri yang punya ide. Tuhan sendiri yang menatap kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dia juga yang punya ide, berserulah kepada aku, maka aku akan menyaut kepadamu. Dia juga yang punya ide, minta, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Makanya jangan sok tahu.
Makanya jangan sok jago, jangan sok pintar. Kita kadang-kala gagal bukan karena Tuhan tidak membela kita. Kita gagal bukan karena setan begitu menguasai kita. Kita gagal seringkali karena kita tidak buka pintu komunikasi sama Tuhan. Kita tidak bertanya Tuhan sebelum kita melangkah. Baru setelah gagal, baru setelah ada masalah, baru kita ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Malaikat bilang, lu gak nanya-nanya. Tuhan punya ide untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Karena selama kita jalan di jalan Tuhan, maka berlaku firman apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa. Idenya dari mana? Dari Dia sendiri. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ayat yang ke-18. Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berarti selanjutnya ide untuk membimbing dan menyertai kita dengan rohnya. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita terbatas. Dia tahu kita gampang goyah dan gampang terpengaruh. Allah melihat kekurangan dan kelemahan kita, Dia punya ide. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya meskipun kita cinta Yesus, tapi kalau kita nggak disertai dengan Roh Kudus, kita seperti Kristen yang yatim piatu. Seperti kehilangan kasih seorang ayah dan kehilangan kasih dan perhatian seorang ibu. Dia punya ide untuk menyertai kita. Dia punya ide untuk membimbing kita, dia punya ide untuk mengurapi kita, dia memberi ide, dia punya ide untuk memastikan bahwa rohnya ada di dalam kita. Makanya hidup Kristen kita nggak punya hak lagi untuk bilang, ya saya kan manusia biasa. No. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setiap kali iblis taruh dalam pikiranmu saya manusia biasa, bilang no, roh di dalam saya lebih besar. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Yesus bilang apa? Kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Alkitab bilang apa? Apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Sama-sama bilang saya bukan orang biasa. Di dalam diri saya ada roh Allah. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada roh Allah. Apa itu Paskah? Paskah menyadarkan buat saya Yesus sudah bayar harga. Yesus sudah mati buat saya. Kemudian dia bangkit. Kemudian dia naik ke sorga. Kemudian dia menyediakan rohnya. Masihkah saya berkata saya orang biasa, saya lemah, saya tak berdaya. Tapi hari ini saya bilang saya betul lemah. Tapi roh yang di dalam saya akan memampukan saya untuk mengatasi segala sesuatu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada roh Allah. Amin. Ketika engkau lemah, katakan dalam dirimu sendiri, roh Allah di dalamku bangkitlah. Ketika engkau merasa tidak berdaya, ketika engkau merasa panik, katakan dengan iman, roh Allah yang di dalamku bimbing dan tuntun aku. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang memulai. Dan dia memulai memberikan rohnya buat hidup kita. Dan terserah selanjutnya kita. Apakah kita mau taat pada pimpinannya, hidup dalam urapannya, berjalan dalam kemuliaannya. Atau kita mau kembali kepada tipuan iblis, oh, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya siapa-siapa, saya manusia yang lemah, saya manusia yang tidak berdaya. No, you are not.
engkau dipilih Tuhan. Engkau diberikan Roh Kudus. Sejauh engkau berjalan dengan iman, apa yang mustahil buat manusia, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Amos pasal 2 ayat 13. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat apa? Penglihatan-penglihatan. Klik. Aha. Juga kata hamba-hambaku laki-laki, perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ide bahwa Tuhan akan mengakhiri dunia ini. Dan pada saat yang bersamaan ide untuk memberikan kepastian kemenangan bagi orang percaya yang datangnya dari Tuhan. Bukan umat Tuhan yang berkata, Tuhan berikanlah kami kemenangan. Tapi Tuhan yang bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Berarti akhir zaman. Di satu sisi betul masa yang mencekam. Tetapi di sisi yang lain, buat orang benar, ala masa menuai. Masa melihat nubuatan-nubuatan tergenapi. Dan masa menyaksikan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, klik. Saya simpulkan begini, karena segala yang baik sudah dimulai oleh Dia. Mari kita sekarang mengerjakan bagian kita. Sebagai syukur kita atas apa yang telah dimulainya. Jadi kalau saya mengerjakan bagian saya. Itu bukan berarti segala sesuatu ditentukan oleh upaya saya. No. Tapi kalau saya mengerjakan semuanya itu respons. Sama-sama bilang sama saya respons. Karena Tuhan yang telah memulai. Makanya selalu saya bilang hidup Kristen percaya bahwa kita tidak bisa diselamatkan oleh amal ibadah dan perbuatan baik. Tapi hidup Kristen percaya kita hanya meresponi segala yang baik yang sudah dimulai Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari, klik. Aha. Apa respon kita? 1, menjaga keluarga dan rumah tangga kita sebagai mezbah Tuhan. Bukankah Tuhan yang sudah memulai? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Paskah bukan hanya bicara saya perlu ke gereja dan bersyukur buat kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi Paskah juga berbicara karena Yesus sudah mati buat saya, Yesus sudah pilih saya, Yesus sudah berkati keluarga saya harus menjaga keluarga saya dengan betul. Kalau Yesus mau berkorban, masakan kita tidak mau berkorban demi kebahagiaan rumah tangga. Paskah menyadarkan suami-suami jangan egois. Paskah mengajarkan istri-istri jangan kepala batu, jangan terus menuntut. Paskah mengajarkan orang-orang muda untuk tidak pacaran sembarangan. Tapi Paskah menyadarkan kita bahwa keluarga dimulai oleh Tuhan. Saya harus menjaganya. Saya harus membubuhi keluarga saya dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau saya istri, saya harus jadi istri yang bisa diandalkan. Kalau saya suami, saya harus jadi suami yang bisa dipercaya. Kalau saya orang muda, saya harus menghadirkan damai Kristus dan mempersiapkan rumah tangga ke depan dengan baik dan benar. Serta bertanggung jawab. Yang kedua, coba lihat Maleakhi 2 ayat 13. Dan ini yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan oleh karena tidak lagi berpaling pada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Bahkan Tuhan menyebut rumah tangga dan keluarga sebagai apa? Mezbah. Sama-sama bilang sama saya, keluargaku adalah mezbah Tuhan. Tidak boleh ditutupi dengan kekerasan, tidak boleh ditutupi dengan tangisan, tidak boleh ditutupi dengan rintihan. Tapi harus ditutupi dengan sukacita dan damai sejahtera yang sedia katakan amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Karena segala yang baik sudah dimulai oleh Dia. Mari kita sekarang mengerjakan bagian kita sebagai syukur kita atas apa yang telah dimulainya. Apa yang dimulai? Dia mulai menyertai kita, memilih kita, menetapkan kita. Berarti tugas kita selanjutnya menjaga hidup kita.
agar tetap menjadi surat Kristus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya? Coba lihat ayat ini, klik. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu, sama-sama bilang sama saya adalah surat Kristus. Perhatikan baik, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam apa? Hati manusia. Apa artinya surat Kristus? Artinya orang bisa melihat kasih Kristus lewat hidup kita. Buat kita orang benar, buat kita orang percaya, buat kita orang yang sudah diselamatkan. Alkitab adalah surat Kristus buat kita. Amin. Saya ulangi sekali lagi, buat kita yang sudah bertobat, buat kita yang sudah lahir baru, buat kita yang sudah percaya, buat kita yang sudah diselamatkan, Alkitab adalah surat Kristus buat kita. Amin. Tapi buat orang dunia yang belum percaya, buat orang dunia yang belum mengerti, buat orang dunia yang belum diselamatkan, buat orang dunia yang belum tahu tentang kasih Allah, kita adalah surat Kristus. Ngerti maksud saya? Orang bisa menerima Kristus, orang bisa menghujat Kristus lewat hidup kita. Pastikan ketika orang lihat hidupmu, orang lihat kasih, orang lihat pengharapan, orang lihat iman, orang lihat ketekunan, dan orang lihat kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, karena segala yang baik sudah dimulai oleh Dia, mari kita sekarang mengerjakan bagian kita sebagai syukur kita atas apa yang telah dimulainya. Yaitu menjaga pelayanan kita, keseharian kita agar memancarkan bau harum. Apa maksudnya? Coba lihat ayat ini, klik. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Tapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Makanya selalu saya percaya hidup Kristen bukan seperti roda. Kan ada orang yang suka bilang sama saya, pendeta, hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu Umar Bakri pasal 7 ayat 9. Alkitab saya nggak ada kitab Umar Bakri, saudara. Lu belajar dari mana hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya itu kan pengalaman keseharian. Pengalaman keseharian jangan dijadikan kebenaran. Tetapi yang ada dalam Alkitab adalah tapi syukur bagi Allah dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya selalu. Sama-sama bilang sama saya selalu. Hidup Kristen makin hari makin dahsyat. Amin. Karena janji firman Tuhan. Loh kalau hidup saudara memang imannya kadang di atas kadang di bawah, ya sesuai dengan imanmu jadi padamu. Siapa yang pengen didoain supaya kadang di atas kadang di bawah? Hidup Kristen iman nih. Dia membimbing saya selalu di jalan kemenangan. Sama-sama bilang hidup bukan seperti roda. Saya terus naik. Saya terus maju. Saya terus kuat. Karena Yesus sudah bayar harganya buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau kita merayakan Paskah, kita merayakan Yesus yang mati dan bangkit buat kita, masih juga kita percaya hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sia-sialah Yesus mati buat kita. Tapi justru karena dia mati buat kita, karena dia berkata sudah selesai buat kita, ini saatnya kita bangkit dan percaya Yesus yang mati dan bangkit buat saya, Yesus yang menyelesaikan sempurna buat saya, sehingga dia menjadi serendah-rendahnya, supaya saya dapat diangkat setinggi-tingginya, hidup dalam kemuliaannya, tidak takut dan gentar terhadap apapun, tetapi berjalan terus dan berkata syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa saya ke jalan kemenangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh berarti gembala kita ini teologi kemakmuran. Sabodo gua. Teori apalah terserah. Tetapi saya cuma pegang teologi firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah bilang, tunjukin ayatnya kapan Alkitab bilang hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi yang saya baca dalam Alkitab ini, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya.
Dengan perantaraan kami yang menyebarkan apa? Keharuman. Pengenalan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah apa? Kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang apa? Binasa. Kalau hidupmu maki orang, hidupmu kasar sama suami, itu bukan bau harum, bau setan, saudara. Kalau engkau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kalau engkau pacaran sama suami orang, pacaran sama istri orang. Pacaran raba sana, pencet sana, colok sembarang. Kau pikir kau charger kah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya beri nama. Itu bau busuk, bau setan, saudara. Kalau kau kasar sama istri, kau sakiti hati istri, kau sakiti hati mertua, kau sakiti semua orang di sekitarmu. Saya beri nama, kau memancarkan bau busuk. Pasca mengajarkan kepada kita, saya harus memancarkan bau harum. Bau harum pengenalan akan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan saya berada, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, klik. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Ayat 17 kita baca sama-sama. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya. Dengan maksud-maksud murni. Atas perintah Allah dan di hadapannya. Haleluya. Klik selanjutnya. Saya pelajari yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena segala yang baik sudah dimulai oleh dia. Mari kita sekarang mengerjakan bagian kita sebagai syukur kita atas apa yang telah dimulainya. Yaitu menjaga motivasi kita. Menjaga hati kita. Menjaga kemurnian langkah kita dalam segala hal. Agar kita tetap memiliki mata yang tertuju pada Yesus saja. Sama-sama bilang, keluarga saya adalah mesbah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya adalah surat Kristus. Sama-sama bilang sama saya, keseharian dan pelayanan saya adalah bau harum. Dan selanjutnya sama-sama bilang, motivasi saya harus tertuju pada Yesus. Ayat terakhir ini, klik Ibrani pasal 12 ayat 3. Tetapi syukur bagi Allah. Ini kayaknya ayatnya salah nih. Ibrani pasal 12 ayat 3. Biarlah kita mengerjakannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang memimpin kita dari jalan kemenangan. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau mata saya tertuju kepada Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kalau mata saya tertuju kepada Kristus. Saya tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Tapi kalau mata saya tertuju pada kekuatan saya misalnya. Kalau mata saya tertuju pada orang lain misalnya. Ya kan? Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan. Kristus yang tekun menanggung bantahan. Menanggung kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Maka kita tidak akan menjadi lemah. Dan tidak akan menjadi putus asa. Dengan lain kata, kalau saya lemah dan saya putus asa bukan karena badai saya terlalu besar. Kalau saya lemah dan putus asa bukan karena persoalan saya terlalu banyak. Kalau saya lemah dan putus asa bukan karena setan terlalu jahat. Tapi kalau saya lemah dan putus asa, itu karena mata saya tidak tertuju kepada Kristus. Amin. Paskah mengajar kepada saya, salib itu cukup. Sama-sama bilang sama saya, salib itu cukup. Karena lewat salib, hidup saya berharga. Lewat salib hidup saya berarti. Lewat salib hidup saya berpengharapan. Lewat salib saya punya kepastian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, Kaulah harta
Kau segala-galanya. Haleluya. Yesusku, Yesusku bangga padamu. Yesus, Yesus kaulah harta kebanggaan selama-lamanya. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di hari Minggu yang sangat penting ini, waktu kita mempersiapkan diri untuk masuk pada Jumat Agung dan Paskah, kita diyakinkan bahwa Yesus yang memulai segala sesuatu. Kalau Dia sudah memulai, sangat bodohlah kita kalau kita mengakhirinya dengan daging. Betul, di antara memulai sampai menyelesaikan ada serangan. Tapi kita jangan lemah, kita jangan bodoh, kita jangan tertipu. Itu doamu, taruh tangan kananmu di dalam. Pastikan kita kuat, pastikan kita sendiri yang pilih kawanlah Yesus. Jangan pernah mau tertipu oleh iblis. Iblis senang berkata, kita manusia biasa. Tetapi kita diperlengkapi dengan kuasa. Kita disertai dengan kemuliaan. Kita mendapat janji-janji kepastian. Ini doamu, taruh tangan kananmu di dalam. Pastikan hari ini engkau menjaga keluargamu dengan betul. Pastikan hari ini matamu tertuju kepada Kristus, sehingga kau tidak menjadi lemah dan putus asa. Pastikan hidupmu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua. Dan pastikan dimanapun dan dalam keadaan apa saja dalam hidupmu, engkau memancarkan bau harum tentang kasih, tentang kuasa, tentang mujizat, tentang segala kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Di masa-masa prapaskah ini, di masa-masa kami mengingat apa yang Yesus kerjakan buat kami, mulai dari Dolorosa sampai Golgota. Biarlah kami disadarkan untuk setia, kami disadarkan untuk semangat, kami disadarkan untuk bersyukur, kami disadarkan untuk menjalankan kewajiban kami dengan sukacita rela hati. Sehingga mata kami hanya tertuju kepada Kristus yang memimpin kami di jalan kemenangannya. Sehingga kami tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap jemaat Tuhan yang ada di Tamrin Residence ini, jemaat Tuhan yang ada di Agaton Gading Serpong ini, jemaat Tuhan yang ada di Hotel Funis Bekasi, jemaat Tuhan yang ada di Mall Balai Kota Tangerang, jemaat Tuhan yang ada di Cibubur, Modo Inding, dalam nama Yesus dijamah Tuhan. Sehingga setiap kami menerima kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Siap sedang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai sukacita kemenangan kami. Karena Yesus telah melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur Yesus kami sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi setiap jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
Gereja-gereja yang sedang mau menyambut persiapan Paskah, baik Jumat Agung, malam Getsemani, bahkan hari Paskah, hamba doakan di dalam nama Yesus. Sungguh dalam peristiwa persiapan Pekan Suci Paskah ini, hal-hal yang baik boleh terjadi di gereja-gereja di mana-mana tempat di seluruh dunia. Bangsa dan negara kami Tuhan selamatkan. Umat mayoritas di bangsa ini terangi dan tuntun pada keselamatan-Mu. Bahkan kami ucapkan berkat untuk pemilu yang akan datang di dalam nama Yesus. Setiap roh-roh kebencian kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh-roh adu domba di dalam nama Yesus. Permainan dukun-dukun paranormal yang kemudian akan meminta tumbal darah di bangsa ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bangsa ini bebas dari segala kerusuhan. Kami berdoa, Tuhan angkat yang harus menjadi presiden di republik ini. Dan juga kami berdoa, bagi yang kalah, tidak ada kebencian, tidak ada pemberontakan, tidak ada ancaman kerusuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan. Bahkan jauhkan bangsa ini dari pemikiran-pemikiran khilafah. Menambahkan kata-kata pada Pancasila, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah bangsa ini tetap menghargai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Bapa. Sehingga Indonesia tetap sejuk, nyaman buat setiap suku, setiap agama, setiap kelompok, setiap ras, setiap golongan di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Bangsa ini selalu dipulihkan dalam kasih Tuhan. Damai atas bangsa ini kami berdoa. Untuk setiap mereka, sehingga bangsa ini juga dijauhkan dari keinginan-keinginan golput. Bahkan segala cywar kami patahkan di dalam nama Yesus. Kalau ada rancangan-rancangan sekelompok manusia mengadakan cywar pada tanggal 17 April untuk mendatangkan ketakutan dan menebarkan ketakutan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Berkati TNI dan Polri. Di dalam kasih dan kewibawaan, menjaga keselamatan bangsa ini, khususnya dalam pada saat pilpres nanti, pada saat pemilu maupun setelahnya, semua aman, damai, terkendali dalam kasih Tuhan. Dan setiap peserta pemilu yang akan masuk ke bilik suara disertai oleh Roh Tuhan, diberikan hikmat Tuhan untuk mencoblos yang betul sesuai dengan arahan dan bimbingan tuntunan Tuhan. Sehingga kami percaya 17 April ini ada satu hal yang baik untuk bangsa kami dalam menentukan presiden, anggota DPR, baik DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Hal-hal yang baik boleh terjadi juga dalam pemilihan DPD. Roh Tuhan membimbing. Akhirnya kami tahu, sebagai orang percaya, kami yang sudah menerima firman, kami tidak mau hidup bodoh. Kami mau menerima firman dan hidup di dalam kuasa tuntunan Tuhan. Karena kalau kami mendengar firman dan tidak melakukannya, kami sama seperti orang bodoh. Tapi kalau kami mendengar firman dan melakukannya, maka kami seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang yang tetap teguh. Ya Kristus bimbing kami. Supaya dalam segala hal kami tetap mencari kerajaan Allah serta kebenaran, yang maka semua akan ditambahkan pada hidup kami.